kita tidak akan mendapatkan skill itu kecuali di organisasi. Pertama, networking aktif. Sebenarnya Mas, mahasiswa aktif itu dia bukanlah orang yang mengemban banyak amanah, orang yang kerjanya banyak. Ketika kita ingin masuk ke organisasi, kita harus tahu apakah kita bisa mengemban ini atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman sekalian di Gema Talks, yang dimana kita akan membahas seputar kehidupan perkuliahan di STDI Imam Syafi'i Jember. Dan di episode pertama ini kita akan mengutip satu judul yang sangat-sangat relate dengan kehidupan kita di perkuliahan. Gimana caranya kita menyeimbangkan antara organisasi dan akademik perkuliahan. Dan alhamdulillah kita sekarang telah bersama tamu yang spesial, Mas Rian Maulana Siddiq, yang dimana beliau memiliki pengalaman yang sangat banyak sekali, dari keorganisasian hingga kepanitiaan, dan sekarang beliau menjabat sebagai Ketua Umum Fakih 2025-2026. Langsung saja kita sapa, bagaimana kabarnya nih Mas Rian? Alhamdulillah Mas Abdullah Umar. Mas Abdullah Umar. Iya, Sehat, bener Mas. banget. Alhamdulillah. Gimana Mas, sehat Mas ya? Alhamdulillah. Anak kok disamain kayak martabak Mas? Wih, kok bisa? Spesial gitu katanya. Oh, tadi. spesial. Iya, Ini karena kan martabak kita gitu. sekarang lagi bahas tentang organisasi dan akademik perkuliahan nih. Oke, menarik Mas ya. Oke, dan kita akan mengupas tentang pengalaman Mas Rian. Aduh. Ya. Jadi sekarang gini Mas Rian, kan ada istilah namanya mahasiswa kupu-kupu. Betul kuliah sekali, Mas. pulang, kuliah pulang. Betul sekali. Ada juga yang disebut dilabeli sebagai mahasiswa kura-kura. Kura-kura. Kuliah rapat, kuliah Kuliah rapat. Dan banyak sekali nih istilah-istilah tentang mahasiswa ya. Tapi saya ingin tahu gimana sih pandangan Mas Rian tentang mahasiswa yang aktif itu. Menarik, Masya Allah. Iya, ini bisa coba dijelasin secara singkat atau agak sedikit detail sedikit nggak apa-apa. Oke. Saya Umar ya, Insya Allah ya. Kita juga mungkin baru kenal apa itu kura-kura dan kupu-kupu ya di Iya. dunia perkuliahan dan juga kampus. Ketika anak masuk kemarin itu disuguhin sama teman-teman juga kakak tingkat. Antum harus jadi kura-kura ya, antum harus jadi kura-kura ya. Jangan kura-kura capek. Apa sih maksudnya? Kura-kura kan jalannya pelan ya. Kita nggak Berarti tahu. pertama kaget. Apa kita kaget? Apa sih benar kura-kura? Oh ternyata kuliah rapat. Ada istilah kupu-kupu. Oke, dari dulu Ana udah banyak ngobrol sama kakak tingkat dan juga kerja sama bareng mereka di ke dunia kepanitiaan sampai sekarang. Jadi Ana bisa mengutip satu hal Mas ya tentang mahasiswa aktif. Sebenarnya Mas, mahasiswa aktif itu dia bukanlah orang yang mengemban banyak amanah, orang yang kerjanya banyak, orang yang terlihat sibuk banget. Kalau dilihat dari tekstual mungkin iya, aktif ya. benar-benar. Tapi sebenarnya mahasiswa aktif itu mereka yang gerak dengan tujuan dan arah yang jelas. Ya, Itu yang berarti pertama, Mas. itu ya apa namanya, sibuk dan produktif ini adalah Betul. dua hal yang berbeda. Dua ya? hal yang berbeda, sangat-sangat berbeda. Sibuk dan produktif tuh dua hal yang berbeda. Produktif mungkin bisa di dalamnya sibuk, tapi sibuk belum tentu produktif. Iya, Betul. benar. Karena kebanyakan sekarang kita lihat kawan-kawan itu mereka melabeli diri mereka anak ini aktivis. Karena anak banyak sibuk. Tapi ditanya, emang apa tujuan antum? Nggak tahu. Nggak tahu. Masuk apa? Ngapain? Nggak Ikut-ikutan tahu. berarti. Ikut-ikutan, betul. FOMOan Mas. Iya. Jadi mahasiswa aktif itu mereka yang bisa bergerak, tahu arah tujuan, dia tahu dampaknya apa buat dia, dan juga bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Itu mahasiswa aktif, bukan sekedar sibuk aja Mas. Iya. Berarti itu bisa dipetik bahwa mahasiswa aktif adalah dia yang memiliki tujuan. Betul. Meskipun dia ikut serta di dalam organisasi, tetap harus memiliki tujuan. Betul, Bukan Mas. hanya mengikuti arus saja ya. Betul sekali. Ah, Kalau Ana mengklasifikasinya itu tiga tipe tiga tipe. mahasiswa yang ada di dalam perorganisasian dan kepanitiaan Mas. Yang pertama itu yang aktif, setelah yang sudah kita bahas tadi, Iya. yaitu dia tahu apa yang dia lakukan, Punya tujuan. punya tujuan, dan dia tahu apa dampaknya. Kedua itu sibuk. Seperti Anda bilang, dia sibuk tapi dia nggak tahu apa yang dia kerjain. Oh iya. Bahasanya kalau sekarang itu FOMO, FOMO-FOMOan, ikut doang tapi nggak tahu apa dampaknya. Tapi yang ketiga ini yang paling parah Mas, overcommit.
Apa itu Overcommit overcommit itu dia seperti sibuk, cuman kuadratnya. Banyak kegiatan dia sibuk sampai dia itu nggak bisa memaksimalkan di satu tempat. Jadi semuanya itu nggak maksimal dia kerjanya, sini ada, kerja situ ada. Tapi dia nggak tahu nggak apa yang dikerjain, tujuan dia apa. Overcommit itu ambil semua ambil semua tapi nggak tahu apa yang Atau dituju. sekarang itu ada istilah namanya yes man gitu Mas. Bisa dibilang yes man atau Iron Man. Oh, gitu. Iron Man. Iron Man Iya. sebenarnya. Soalnya kan biasanya kalau misalnya ada tugas ini kerjain ini, oke, kerjain ini, oke, semuanya diemban, tapi Betul. nggak ada tujuannya buat Betul. Makanya Ana sering bilang ke teman-teman fakih, sebenarnya teman-teman fakih itu, teman-teman, kita nggak apa-apa punya satu program tapi jelas tujuannya dan dampaknya, daripada kita punya 10 program akan tetapi kita cuma ingin kelihatan lebih hebat tok di depan orang-orang padahal isinya nggak ada. Oh, ya berarti lebih baik sedikit dari yang bermanfaat daripada banyak tapi ini nggak ada tujuannya Nggak ada dan nggak tujuannya. bermanfaat. Dan yang paling minusnya itu Mas, ketika dia tahu dia banyak bikin kerjaan, terus dia ngerasa wah anak gede nih, wah, anak Iron Man itu hebat. Yang dicari itu bukanlah manfaatnya tapi suara untuk orang-orang agar dia itu besar. Iya. Berarti kita tahu nih ya, sekarang pengertian dari atau makna dari mahasiswa aktif itu sendiri. Dan ketika kita sudah tahu nih Bang ya, tentang siapa itu mahasiswa aktif, terus kita kutip langsung dari pengalamannya Bang Rian sendiri nih. Waduh. Kenapa harus masuk organisasi? Kenapa harus masuk organisasi? Menarik, Masya Allah. Ini juga pernah ditanyakan kepada Ana juga, sama Ustadz Ana yang di sini. Kenapa antum mau masuk organisasi? Ana sedikit cerita Mas ya, sedikit cerita. Iya, nggak apa-apa Mas. Ana itu dari dulu SMA, SMP, SD itu umum. Jadi kita ngerasa gimana sistem di dalam itu berjalan. Sekolah itu berjalan, organisasi itu berjalan. Sampai satu ketika yang paling parah itu yayasan Ana itu berjalan, yayasan kita berjalan. Sehingga Ana ngeliat kok di sini ada yang main ya gitu di yayasan ini. Tapi Ana belum tahu ilmunya. Iya. Ana belum tahu ilmunya sama sekali tentang yayasan ini. Sehingga setelah Ana selesai dari Mahat Ana kayaknya ada kepikiran satu hal. Ana harus memiliki ilmu organisasi ataupun bagaimana caranya Ana bisa membangun bisnis. Salah satunya tujuan Ana itu. Tujuan Ana gimana caranya Ana bisa paham kayak bagaimana mengelola organisasi itu dengan baik Mas. Iya, Itu pertama. Manajemennya Mas, Manajemennya lebih baik. Karena Ana kan beranjak dari orang yang memang bukan organisasi awalnya Mas. Oh berarti ini benar-benar dari nol. Benar-benar dari nol. Nggak ada pengalaman tentang organisasi. Kalau dulu pernah, cuman gak seintens sekarang Mas. Iya. Intens sekarang. Nah sekarang baru tahu. Oh ya gini, ternyata bisa orang tuh memainkan organisasi dalam sisi ini, sisi itu. Itu pertama Mas. Iya. Itu pertama. Yang kedua, kita tahu bahwasanya hukum Islam ini tidaklah berdampak di tekstual saja, melainkan harus berdampak nyata di sosial. Oleh karena itu Ana masuk organisasi untuk mengetahui bagaimana caranya kita berinteraksi dengan orang-orang dan juga bisa bahasanya kita menyelesaikan sebuah masalah dengan orang-orang dan kepala-kepala yang berbeda. Di situ Ana menemukan warna baru. Oh seperti ini ya. Kalau lagi kita misalnya nggak masuk organisasi ataupun, ya kita cuma melihat sudut pandang satu doang dari mahasiswa doang. Mahasiswa yang ya sudah teman biasa. Bukan dalam hal ranah kita punya kerja atau kegiatan. Teman-teman itu, teman-teman yang benar-benar kelihatan aslinya ketika kita sudah kerja sama bareng mereka. Iya, benar. Kita sudah nanti ikut proyekan bareng. Di situ kelihatan nanti capeknya, nanti berhasilnya gimana, sedihnya, dukanya, semuanya kelihatan. Yang mana nanti benar-benar teman, yang mana nanti benar-benar. Jadi nanti bakal kelihatan langsung sifat aslinya gimana. Betul banget. Terus yang ketiga yang paling penting ya Mas, kita tidak akan mendapatkan skill itu kecuali di organisasi. Pertama networking. Iya. Terus kedua soft skill, gimana cara kita menjadi leadership. Kita bisa menerima pendapat teman-teman. Kita bisa juga mengelola dan manajemen kawan-kawan. Bagaimana caranya kita bisa manajemen teman-teman. Dua ini penting banget. Biasanya kalau misalnya kita ngatur teman kita itu biasanya ada berat hati Bang. Betul banget. Rasa nggak enakan itu jauh lebih gede. Betul banget Mer.
betul banget. Dan pastinya kita setelah kuliah ini kita bakal terjun ke masyarakat. Jangan sampai trial error. Ana selalu bilang ke teman-teman, jangan sampai trial error itu malah kita dapatkan di masyarakat sosial, di masyarakat umum. Mending kita trial errornya sekarang di kampus ini. Salah nggak apa-apa. Yang penting kita belajar kesalahan itu daripada kita salah duluan nanti di masyarakat bingung kita gimana caranya. Soalnya setelah kita dapat yang namanya tadi kesalahan atau kegagalan, itu kan jadi suatu pengalaman buat kita. Betul Biar banget. kita nggak jatuh di lubang yang sama lagi. Betul banget, Mer. Dan ketika kita udah terjun di masyarakat, kita udah punya pengalaman, itu jauh lebih maksimal kan. Betul banget, Mer. Itu yang kawan-kawan itu nggak temukan. Makanya nih bilang mahasiswa aktif sama orang-orang sibuk itu beda. Mahasiswa aktif tuh dia tahu apa dampaknya. Kalau orang sibuk ya udah dia disuruh oke, siap gitu aja. Udah nggak tahu apa yang dia dapatkan. Lah itu membahas tentang kesalahan dan kegagalan nih Bang ya. Kira-kira ada tantangan besar nggak dalam menghadapi kesalahan dan kegagalan selama Bang Rian ada di organisasi? Banyak ya, Mer ya, banyak banget. Karena Ana ini bilang ke kawan-kawan pasti semua ikut kepanitiaan pasti pernah mendapatkan problem yang besar. Baik buat dia sendiri atau buat teman-teman dia. Kalau dia nggak dapat, berarti dia masih belum terlalu dalam masuknya. Gitu. Ana pernah banyak Ana dapatkan, problem besar. Bagaimana caranya Ana mengelolanya ya? Itu barangkali disebutin yang krusial gitu Bang. Yang krusial. Kan soalnya kan biasanya kalau krusial itu kan berat buat ngadepin. Betul. Yang paling krusial itu ketika kita itu bertabrakan antara kewajiban kita di sini dengan tanggungan organisasi. Berarti antara akademik perkuliahan dengan tugas-tugas yang ada di organisasi. Betul. Ini banget. Problem yang relate relate banget. Mahasiswa yang suka ikut organisasi, apalagi yang suka ngemban beberapa jabatan di beberapa organisasi ataupun kepanitiaan. Iya. Itu pasti mereka bakal mendapatkan itu semua. Iya. Pasti mendapatkan. Kalau Ana, biasanya kalau misalnya mendapatkan seperti itu, kita harus tahu dulu kapasitas kita. Ketika kita ingin masuk ke organisasi, kita harus tahu apakah kita bisa mengemban ini atau tidak. Itu langkah pertama. Kalau semisal kita nggak tahu, Mer ya, kita nggak tahu nih, kita masuk aja. Tapi kita tahu belakang kita ini kewajiban kita ada. Kalau situ kita nggak tahu, tiba-tiba nanti udah masuk, kita dapat problem besar, kita bingung, jangan salahkan orang lain. Tapi salahkan diri sendiri. Kenapa antum nggak melihat kapasitas antum di situ ada apa enggak? Aku juga pernah baca satu buku Bang ya. Jadi ketika kita memilih sesuatu, kita punya tanggung jawab di situ. Betul sekali. Jadi itu pilihan ini benar-benar adalah tanggung jawab kita, bukan orang lain. Betul, Mer. Jadi yang bisa menjadi tanggung jawab atas kebahagiaan kita adalah kita sendiri. Itu dia. Kita yang mengelola itu semua. Gimana itu dalam manajemen antara perkuliahan, akademik dan organisasi itu pas waktu besar banget terjadi permasalahan besar itu ya. Biasanya Mer, kalau anak kalau di CV itu, di CV Ana ya, Ana selalu menyantumkan hobi apa kesukaan Ana menyendiri. Itu termasuk kesukaan ya? Nggak tahu, hobi. Bukan menyendiri introvert ya, enggak. Tapi menyendiri itu kita ngasih waktu, kita punya waktu kita sendiri untuk bermuhasabah diri kita. Me time banget. Kalau kita bilang healing sekarang kan. Benar. Me time kita. Nah, Ana selalu punya waktu itu. Entah sepekan harus paling nggak sehari itu ada 15 menit gitu. Apa yang Ana lakukan? Ana akan mengulik, Ana akan mengevaluasi diri Ana sebelum, sesudah terjadi, dan sebelum atau yang akan datang. Sebagai contoh, Ana nanti punya kegiatan bisa banyak nih. Ana akan mikir dulu, ini mana nih yang paling dekat atau prioritas ya? Prioritasnya mana dulu? Mana nih yang akan berdampak buat diri Ana? Apa nih konsekuensinya kalau Ana nggak ngerjain ini? Terus pertanyaan yang kedua itu, siapa yang bakal terdampak, Ana atau orang lain? Dua ini, Mer. Dua ini, insya Allah akan memudahkan kita untuk mengkotak-kotakan prioritas kita. Kita bisa memeta-metakan prioritas kita dari dua pertanyaan ini. Kalau Ana pribadi seperti itu. Iya, Bang. Tapi pakai cara-cara kayak misalnya ada sebutannya itu time boxing. Pernah dengar nggak Bang? Time blocking tahu. Time blocking. Ada juga kayak time boxing gitu atau time blocking bisa jadi ya. Bisa jadi mungkin. Kayak gini Bang.
kita misalnya besok ini ada acara apa, ada tugas kuliah, ada kepanitiaan, dan ada beberapa kegiatan yang nggak begitu penting, misalnya contoh. Jadi kita taruh yang paling penting, ditaruh di atas dulu. Misalnya contoh akademik tentang perkuliahan, prioritas. Setelah itu di bawahnya ada kayak kepanitiaan. Terus ada beberapa di bawahnya lagi. Betul. Itu apa, time blocking itu ya? Sepertinya ya Mer, anu udah tahu ya. Sekarang istilahnya banyak banget. Iya, banyak banget tentang bahasa cara gitu. itu. Tapi kayaknya yang paling apa ya, yang paling kena di kehidupan itu tentang kita itu bagaimana kita eksperimen sama waktu kita. Betul banget. Soalnya kita punya kendala, kita punya faktor, kita punya penghalang yang berbeda-beda. Jadi apa yang sesuai sama diri kita? Itu dia. Makanya kita harus tahu dulu kita ini seperti apa orangnya. Kita ini kalau ingin masuk ke tempat sebelum problem itu datang, kita harus tahu dulu kapasitas kita seberapa di situ, bisa apa enggak nantinya gitu. Takutnya ketika kita maju, kita nggak tahu kapasitas kita, kena problem itu, kita bingung mau gimana caranya. Ya berarti terus nyalain diri sendiri. Self awareness ya, tentang kesadaran diri. Betul. Lah Bang, untuk tadi kan bahas tentang kesalahan-kesalahan yang bagaimana cara menghadapinya. Lah tapi dari kesalahan-kesalahan ini biasanya pemula-pemula itu males buat masuk organisasi gara-gara banyaknya kesalahan. Habis gitu susahnya nyeimbangin akademik, nanti nilai anak rusak di perkuliahan. Iya bener, atau di organisasi, atau milih salah satu. Itu kira-kira adakah pesan buat pemula supaya masuk ke organisasi dengan tenang? Oke, intinya biar dia tuh nggak takut ya kalau kita masuk organisasi ya. Benar. Ana juga pernah ngerasin itu soalnya pertama. Iya, karena Ana tujuan Ana kesini kan belajar. Kita kan belajar Merah. Kewajiban kita pertama, kita harus tahu kewajiban kita belajar di sini. Tujuan utama kita kesini belajar. Nah, itu pun sampingan. Tapi menurut Ana sampingan ini harus kita ambil karena nggak akan kita dapatkan dimanapun kecuali di perkuliahan. Nah, untuk kawan-kawan mungkin yang takut ya. Kalau kata Ana, ketika antum ingin masuk, itu kita bukan masalah takutnya Merah. Ana nggak akan menyalahkan orang-orang yang berpikiran dan berkata, Ana takut masuk SDI, bukan SDI-nya yang takut masuk ya. Ana takut masuk organisasi karena Ana takut nilai Ana rusak atau enggak. Ana nggak bakal bilang jangan takut ya. Iya, jangan takut enggak. Ana pun akan merasakan itu. Mungkin Ana akan mengubah pandangannya mungkin ya. Sebenarnya kawan-kawan, organisasi itu tidaklah menghancurkan antum, akan tetapi manajemen diri antum lah yang menghancurkan diri antum sendiri. Oh gitu ya. Ya. Ketika antum sudah masuk, seperti yang kita bilang tadi ya Mer, kita sudah masuk ke dalam sebuah organisasi ataupun kepanitiaan, kita itu harus tahu kadar diri kita dulu. Itu yang pertama. Karena kita akan mengemban amanah. Kewajiban ini ini akan berpindah menjadi kewajiban di punggung kita. Iya benar. Gitu. Jadi kita tuh harus bisa memanajemen diri kita. Banyak loh teman-teman kita, kakak tingkat kita itu yang IPK-nya tinggi. Walaupun ikut organisasi. Ada jadi presiden BEM, ada yang sudah lulus, sudah dapat tinggi juga. Ketua HIMA juga tinggi juga. Karena apa? Karena mereka pintar untuk manajemen diri mereka. Manajemen diri terlebih dari waktu, keuangan dan sebagainya ya. Manajemen diri itu paling penting menurut anak. Bukan organisasinya yang merusak, tapi manajemen diri antum. Bisa apa enggak antum? Manajemen diri antumnya akan merusak diri antum sendiri ketika antum enggak bisa. Gitu. Iya. Lah Bang, biasanya kan kalau misalnya kita ngelihat seseorang yang berani, itu biasanya kita beranggapan bahwa mereka itu enggak takut. Iya enggak sih? Betul. Lah aku pernah dengar juga nih, kayak satu kata itu, bahwa satu kalimat ya, bahwa orang yang berani itu bukannya mereka enggak takut. Tapi mereka takut tapi tetap melangkah buat maju. Iron Man tadi ya? Bukan. Bukan ya? Gak tahu itu, lupa dari buku apa ya. Tapi pernah dengar soal kalimat ini. Betul. Tapi keren banget. Dan itu maksudnya tak terapin di kehidupanku, ternyata benar-benar bermanfaat banget. Betul. Sangat-sangat bermanfaat. Karena ketika kita ingin masuk ke tempat, kita selalu terbayang-bayang takut. Padahal kita tuh nggak tahu. Kita masih belum ngerjain tapi takut duluan. Kita belum nyemplung di sesuatu. Kita belum nyemplung, tapi kita udah takut duluan. Itu kan nggak make sense menurut Ana. Apa itu overthinking ya? Terlalu overthinking, apalagi Gen Z sekarang terlalu banyak banget nih asupan-asupannya nih. Jadi overthinking ini ada lagi banyak FYP sekarang itu.
jangan masuk organisasi nggak dapat apa-apa antum. Oh iya, Ngapain kemarin cuma sampai jadi budak. banyak ini apa namanya debat satu non organisasi Iya, versus lima anak organisasi. 5 organisasi. Woi, Pernah ini. iya sempat lihat tak sempat sekilas kelihatan. Nonton juga ya, gitu. sekilas ya. Sekilas doang. Itu seperti kayak gitu. Scene-scene-nya, Jadi menurut Ana nggak, ya organisasi ini memiliki keunikan dan keistimewaan sendiri dia, yang nggak akan didapatkan di luar itu. Itu tadi antum bisa mengelola diri antum di sini, trial errornya antum sudah limpahkan di sini semua. Tapi dengan catatan harus belajar dulu, belajar dari kesalahan itu, Mer. Ketika antum belajar kesalahan itu, insya Allah dengan izin Allah, bismillah, keluar dari sini, antum bakal pede, percaya diri untuk bisa mendapatkan, mengelola sebuah permasalahan. Ketika kita dapat permasalahan di luar, kita sudah nggak bingung lagi. Oh seperti ini ya, seperti itu ya gitu. Ya. Itu menariknya. Lah tentang kesibukan sendiri bang, kalau misalnya dari pengalamanku sendiri ya, jadi kalau misalnya aku sibuk, itu aku bisa jauh lebih produktif. Jadi maksudnya bisa lebih gampang buat ngatur waktu daripada ketika bener-bener luang. Waktunya luang, itu semakin males buat ngapa-ngapain. Iya. Itu kenapa ya kira-kira bang? Karena nggak ada yang kita kerjain. Pertama itu kita nggak ada yang kita kerjain. Terus juga kita itu bingung kita mau ngapain kan. Jadi kita nggak ada kegiatan dan kita nggak ada tanggung jawab. Tapi pernah ngerasain kayak gitu? Pernah. Makanya Ana tuh selalu gelisah ketika Ana tuh nggak dapat job ya. Dulu gitu. dapat job. Ana bingung nih ngapain ya. Walaupun kita tahu ya kita mau belajar, kita bisa belajar lain. Tapi ya namanya insan ya dari itu malasnya itu susah banget. Kita cuma ngelawan malas itu doang. Menurut Ana produk itu sangat-sangat bagus. Banyaknya job itu, tapi harus tahu takar diri kita lagi ya, kembali lagi. Itu harus itu lebih bagus karena itu bikin kita produktif. Kita bisa manajemen waktu kita di situ. Nah, antum tuh nggak bisa manajemen waktu, sedangkan antum nggak punya waktu. Kosong aja belas. Ketika antum punya waktu, maksudnya antum punya job banyak, antum mikir gimana caranya Ana membagi ini. Di situ antum bakal belajar manajemen waktu. Itu juga apa bang? Secara otomatis atau gimana? Secara otomatis pasti. Kalau untuk orang-orang yang perhatian dan memiliki tujuan, ketika atau tadi ya garis merahnya sadar, dia tuh tahu dia bakal secara otomatis memilah sendiri walaupun dia nggak ikut kelas ini gimana caranya manajemen waktu yang lebih baik enggak. Nanti dia punya cara sendiri gimana caranya dia membagi waktu dia, mendesain waktu dia. Waduh, otomatis itu. Ini apa ya, pembahasan yang sangat-sangat daging banget. Mer. Jadi isinya dapet banget, dalam daging banget. Sapi apa daging kambing, Mer? Waduh. Habis ini kurban kan? Habis ini kurban, masyaallah. Oke bang, ini pesan terakhir buat teman-teman kita yang sekiranya mau ikut organisasi bang. Itu ada motivasi nggak buat mereka yang mau ikut organisasi? Motivasi buat Ana sendiri dulu ya kayaknya. Oh iya, nggak apa-apa. Iya. Motivasi buat diri Ana untuk teman-teman, mungkin untuk teman-teman ingin berkecimpung atau masuk ke dalam organisasi, pertama jangan sampai antum itu terlalaikan dengan kewajiban antum. Itu paling pertama. Itu yang selalu dikasih tahu oleh pembina kita ya. Terus juga organisasi ini seperti yang bilang bersama Umar tadi, unik, memiliki keistimewaan tersendiri yang tidak akan antum dapatkan di dalam perkelasan atau dunia perkuliahan kecuali antum masuk organisasi. Ketika antum mau masuk organisasi, ketika antum mau selesai dari perkuliahan ini ya teman-teman, pasti antum akan bersosialisasi dengan masyarakat luar, masyarakat umum. Nah, skill-skill itu Mer akan kita dapatkan insya Allah di organisasi. Dengan catatan, Ana selalu bilang tadi, kita harus tahu kadar kita. Itu dengan catatan juga kita juga bisa memanajemen diri kita. Karena seperti yang bilang teman-teman, ketika antum mau masuk organisasi itu bukanlah dia yang menghancurkan kita, akan tetapi manajemen diri kita sendiri yang menghancurkan diri kita. Sehingga ketika kita nanti salah di organisasi, Mer, kita itu akan mengkambing hitamkan organisasi tersebut. Padahal diri kita sendiri yang salah dan itu kita nggak mau mengakui. Itu kebanyakannya teman-teman. Kita nggak mau mengakui itu aja, secara sadar aja kita nggak mau mengakui. Ngaku antum. Oke bang, terima kasih banyak atas waktunya dan penyampaian tentang kehidupan organisasi dan akademik kuliah yang benar-benar apa ya, insightful ya, insightful banget. Colorful.
Iya. Oke, terima kasih teman-teman semua yang telah menonton sampai akhir di episode kali ini, dan jangan lupa untuk nonton episode-episode yang akan datang. Jadi tunggu aja ya. Kita akan ada episode-episode yang lebih wow lagi tentang kehidupan dalam perkuliahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.